Terus terkait pernyataan PBNU, menurut pendapat Gus Faris masalah PWI itu bagaimana tanggapannya itu, Gus? Tanggapan pernyataan PBNU terkait PWI. Okay. Oh, kalau saya melihat begini ya, pernyataannya PBNU itu kan seolah-olah mendudukan PBNU itu netral. Karena dalam pernyataannya tidak boleh ikut PWI dan tidak boleh ikut lawannya PWI yang dianggap sebagai organisasi pemecah belah gitu kan. Tanggapan saya tentang pernyataan PBNU itu bentuk ketakutan dari PBNU saja. Kenapa? Karena PWI ini kan organisasi baru, tapi perkembangannya kan sangat luar biasa. Nah, apa yang membuat perkembangan PWI ini sangat luar biasa? Ini karena memang masyarakat kita ini sudah bosan. Masyarakat kita ini sudah sudah sebal dengan perilaku oknum-oknum habaib yang seperti itu. Nah, yang kedua, PWI ini punya misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU, khususnya kiai dan ulama pesantren. Itu yang membuat masyarakat akhirnya menyambut PWI dengan baik. Kerap kali saya ini datang ke daerah-daerah. Apa yang dinyatakan oleh para kiai? Kata kiai, Gus, untung ada PWI. Sehingga muruah kami di desa ini sangat terjaga. Atau gampangannya dikembalikan karena ada PWI. Kenapa ada pernyataan seperti itu? Karena kenyataan yang terjadi di lapangan, oknum Habib ini banyak sekali yang melecehkan kiai-kiai kita. Utamanya adalah kiai-kiai yang di kampung. Yang padahal seharusnya masyarakat itu menuruti nasihat kiai, memakai nasihatnya para kiai, ya kiai yang di kampungnya, karena mereka yang paling dekat. Yang harusnya dibela habis-habisan oleh masyarakat itu kiai-kiai yang di kampung, karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena beliau-beliau ini yang memenuhi kebutuhan agamanya masyarakat, dari mulai mendoakan, dari mulai mengajarkan agama, dari mulai mengajarkan adab, tata krama dan sopan santun. Ini kiai-kiai yang ada di kampung. Harusnya masyarakat menjunjung tinggi itu kitanya kiai yang di kampung. Nah, adanya PWI ini disambut oleh masyarakat, satu karena masyarakat sudah bosan, sudah sebal dengan tingkah dan perilaku para habaib yang seperti itu. Yang kedua, masyarakat menyambut PWI karena PWI memiliki misi mengembalikan masyarakat kepada kiai dan ulama pesantrennya, kiai dan ulama, khususnya kiai dan ulama NU. Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana jawaban tanggapan dari Gus Faris Buntet ketika ditanya bagaimana respon tanggapannya Gus tentang surat instruksi dari PBNU, yang di dalam surat instruksi tersebut PBNU menyebutkan PWLS itu dibangun atas dasar permusuhan tentang nasab. Dijawab oleh beliau Gus Faris Buntet dengan tegas dan jelas, saudara-saudara itu. Sebenarnya kenapa PBNU harus mengeluarkan surat instruksi seperti itu, menyebutkan merek PWLS? Ini salah satu, kalau menurut Gus Faris, ini salah satu bentuk ketakutan PBNU. Loh, tidak takut bagaimana? PWLS itu ya boleh dikatakan organisasi yang baru seumur jagung, yang baru berdiri, akan tetapi wah, gebrakannya itu ngeri, saudara-saudara. Faktanya di lapangan banyak saudara-saudara kita yang dulu di NU itu gabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan boleh diartikan mayoritas rata-rata yang gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah warga NU. Ini salah satu bentuk ketakutan PBNU ketika kadernya itu gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah.
Padahal ketakutan seperti itu tidak perlu, karena PWLS itu tidak akan pernah menyerang NU, tidak akan pernah, karena bagian NU. Ketika PWLS itu kena semprit ketika melawan Kabib Dobolowi, ya akhirnya ganti baju lah, kan seperti itu kan. Nah ini tidak perlu, ya mungkin karena pola pikirnya pengurus PBNU hari ini, mungkin apa yang disampaikan oleh Gus Faris itu benar, salah satu bentuk ketakutan, sehingga takut kadernya itu hilang semua terus gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena apa? Arah juangnya PWLS itu jelas. Ini yang ditunggu-tunggu oleh umat masyarakat itu, ya ini suatu gerakan yang di situ itu ya melawan Kabib. Karena sebenarnya umat itu sudah lama muak dengan perilakunya Kabib. Iya, sudah lama didawiri terus. Ya kalau 1 atau 2 kali oke lah, bisa menerima. Tapi kalau terus-terusan, ya lama-lama belenger, kalau istilah Jawanya kan seperti itu, toh saudara-saudara. Ya belenger lah. Wah, akhirnya ya ngamuk. Wah, ada wadahnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, makanya langsung gaspol remblong kan. Minggir orang minggir, tabrak. Gabung semua kumplek di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Itu menurut analisa Gus Faris benar. Ya memang benar. Ini loh saudara-saudaraku yang harus kita pahami. Terus lagi, arah juangnya PWLS itu adalah mengembalikan masyarakat atau umat kepada Kiai Pribumi yang dulu pernah direbut oleh para kabib, ya kan? Dan ini ditunggu-tunggu oleh umat. Karena apa? Kabib itu tidak bisa dijadikan patokan. Kabib itu tidak bisa dijadikan guru. Jarang kabib yang sembahyang, itu jarang. Yang bisa baca Al-Quran dengan fasih tartil itu jarang. Yang hafal Al-Quran nyaris kita tidak bisa menemukan, gitu loh. Ya mereka karena mengaku sebagai cucu Nabi, terus bisa mempengaruhi semuanya, kan seperti itu. Nah, arah juangnya PWLS itu adalah mengembalikan marwah para kiai kampung yang selama ini dihina, direndahkan dengan doktrin-doktrin, narasi-narasi yang dibangun oleh para kabib dan wadya golone. Ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan Kabib Dobolowi. Kabib Dobol 1 itu lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang alim, kan seperti itu. Dan ini bukan rahasia. Makanya marwah kiai-kiai kita, kiai-kiai kampung yang dengan ikhlas, dengan sabar mengajari kita BTA, sampai kita bisa baca kitab kuning, sampai kita tahu hukum halal haram, hukum fikih dan lain seterusnya. Itu kemarin kita tinggalkan ketika kita kenal Kabib. Memang langkah-langkah Kabib itu ya seperti itu. Dan faktanya mereka jarang loh yang bisa untuk panutan itu. Mereka seenak semaunya sendiri, kan begitu kan. Dan ini fakta saudara-saudaraku. Dan ini sangat berbahaya. Bagaimana nasib generasi muda kita yang akan datang. Makanya kami juga pernah berpikir tingkat kenakalan remaja hari ini kok bertambah. Padahal majelis-majelis zikir sholawat itu wah dihadiri jutaan yang dipimpin oleh para kabib itu kan. Tapi efeknya mana? Nyaris tidak ada. Sangat jauh beda dengan tempo dulu. Habis maghrib, anak-anak ngumpul di musola, masjid di kampungnya masing-masing, terus ada kiai kampung yang sabar telaten ngajari.
kondusif, aman. Aman. Sekarang ngeri saudara-saudara. Makanya hari ini kita harus betul-betul jeli. Hari ini kita harus betul-betul cermat. Kami tidak menarasikan kebencian. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Faris itu memang benar adanya. Kalau hari ini kita diam, kita biarkan mereka, para Togolowi itu berbuat seenak semaunya sendiri, menghina kiai-kiai kita. Padahal kiai kita itulah yang memberikan energi positif untuk langkah-langkah kita, langkah-langkah generasi membangun bangsa dan bernegara ini. Malah kita lupakan. Kebalik tak? Nah, itulah Gus Faris dari Budut ketika ditanya tentang surat instruksi dari PBNU. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.